Shalom, horas untuk kita semua. Kembali lagi saat ini firman Tuhan akan menyapa kita untuk memulai di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja Naposo Bulog dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Dia menyadari bahwa waktunya sudah tinggal sedikit. Waktunya di dunia ini sudah akan habis. Oleh karena itu, perjalanan hidup Rasul Paulus itu menjadi cerminan bagi dirinya untuk diberitahukan kepada Timotius. Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir." Di sini pergumulan hidup Paulus digambarkan dengan pertandingan. Dikatakan dengan pertandingan yang baik berarti Rasul Paulus dalam pergumulan hidupnya dia berusaha berupaya untuk tetap sportif. Sebagaimana dalam setiap pertandingan atlet harus sportif. Artinya kalau dia sportif berarti Rasul Paulus tetap setia, tetap berada pada firman Tuhan. Mau seperti apapun kondisi Rasul Paulus, mau dia didera, dia ditimpuki, bahkan dicemooh, ditangkap, bahkan disiksa, namun tidak sekalipun Rasul Paulus mau berbuat yang jahat. Dia tetap berada pada koridor firman Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Seberapa besar pun pergumulannya Rasul Paulus, dia tetap memelihara iman sebagai sesuatu yang berharga dalam dirinya. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin saat ini kita banyak pergumulan, kita banyak susah. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan hal-hal yang sulit, penyakit yang mungkin belum sembuh. Lalu bagaimana untuk jalan keluar dari beban kita saat ini? Namun tetaplah berbuat baik. Tetaplah mengikuti firman Tuhan. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Tetaplah kita melakukan yang baik walaupun yang jahat datang pada kita. Sportif di situ. Dan dalam setiap pergumulan kita, ketika nanti kita saatnya menghadap Tuhan, kita juga bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apa yang iblis serang dari kita, iman kita, agar kita meninggalkan Yesus, agar kita menyimpang dari Yesus. Saya teringat dulu ketika saya melayani di HKBP Sikarakara. Saya sangat teringat ketika ada beberapa orang yang menawarkan ini, menawarkan kebun, menawarkan mobil, menawarkan rumah, agar kemudian saya mengikut agama mereka. Memang berat, namun harus bisa kita melampaui itu. Bagaimana kita bisa memenangkan Kristus dalam hidup kita? Kita berjuang dalam pergumulan itu, sebenarnya bukan untuk kemenangan, tapi dari kemenangan Kristus. Kita punya kuasa Yesus. Jadi
kuasa Yesus yang telah menang atas dosa, yang telah menang atas maut, yang telah menang atas iblis. Itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa menang dalam setiap pergumulan kita. Jangan sampai kita kalah. Oleh karena itu dikatakan di sini, ingat, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ada mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita semua yang telah menang untuk memelihara iman kita. Setiap orang saat ini mungkin menantikan kapan Tuhan datang. Namun tetaplah bertahan dalam penderitaan dan dalam kesusahan kita, karena ada kuasa Kristus yang menyertai kita. Dan akhirnya nanti kita akan diberikan mahkota kebenaran itu. Karena kita telah dijanjikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Oleh karena itulah saat ini, mari berbahagialah kita yang telah dipilih, yang telah ditebus. Mari tetap kita melawan segala apapun yang ingin membuat kita menyimpang dari firman Tuhan, yang ingin mengambil iman kita. Tetap pelihara iman kita. Jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal duniawi. Dan saya percaya saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan tetap menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Apapun keadaan kita saat ini, mau bagaimanapun susahnya kita, yakinlah Tuhan tetap menyertai kita. Makanya dikatakan, mari kita bertanding. Kita bertanding dengan baik, jaga sportivitas, tetap pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kalau kami boleh bangun pagi, menghirup udara pagi, melihat indahnya matahari pagi, semua karena kasih setia Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, semuanya boleh kami rasakan karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kami tetap berada dalam firman-Mu sebagaimana adanya kami Tuhan. Seberapapun susahnya hidup yang kami jalani ini, biarlah Tuhan kami tetap berada pada rel firman Tuhan, sehingga kami tetap memelihara iman kami ya Bapa, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan kami, kuasa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, kuasa yang telah memenangkan segala sesuatunya, kuasa yang telah menang atas dosa, yang telah menang atas iblis, yang telah menang atas maut. Itulah yang menyertai kami, sehingga pada akhirnya nanti kami akan memperoleh mahkota kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak kami, berkatilah juga cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati negara kami ini. Tuhan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.